Hai, di video kali ini kita akan bahas 8 makanan sehat yang wajib kita konsumsi. Saya juga akan menyertakan beberapa alasan kenapa makanan ini sehat untuk kita konsumsi. Ditambah, di akhir saya juga akan berikan satu makanan sehat yang semua orang pasti suka. Dan makanan sehat yang satu ini sering dilarang oleh dokter-dokter kecantikan karena katanya dapat menyebabkan jerawat. Tapi sebelumnya perlu kita pahami bahwa tidak ada makanan yang paling sehat karena tubuh kita membutuhkan terlalu banyak nutrisi dan mikronutrisi. Sehingga makanan yang harus kita konsumsi juga haruslah bervariatif. Tidak ada satu makanan pun di dunia ini yang mengandung semua unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi mendewa-dewakan satu jenis makanan dan mengatakan bahwa makanan itu paling sehat adalah hal yang kurang tepat. Terlepas dari itu semua, 8 kategori makanan yang paling sehat yang wajib kita konsumsi yang kita bahas di video ini adalah yang pertama itu adalah non-starchy vegetable, yaitu sayuran yang tidak mengandung tepung. Loh, memang ada sayuran mengandung tepung? Jawabannya ada, tapi kita lihat dulu contoh yang tidak mengandung tepung, yaitu sayuran hijau. Misalnya seperti bayam dan lain-lain. Intinya yang hijau semua kita bisa konsumsi sebanyak-banyaknya. Makanan ini penuh dengan mineral, vitamin, dan serat. Walaupun serat adalah karbohidrat, namun serat sama sekali tidak men-trigger insulin. Jadi pada dasarnya, semua sayuran hijau dapat dimakan sebanyak-banyaknya. Kecuali bayam ya, karena mengandung banyak oksalat, yang dapat membentuk kristal oksalat dan melukai sel epitel di ginjal kita. Tapi kita kan jarang ya makan bayam mentah. Nah, bayam yang sudah direbus, itu kadar oksalatnya jauh lebih rendah, jadi aman ya. Walaupun ya konsekuensinya nutrisinya juga berkurang karena sudah direbus. Kalau contoh yang sayuran yang mengandung tepung, misalnya apa? Contohnya adalah jagung, kentang, dan mungkin bisa dibayangkan apalagi sayuran yang lain yang mengandung tepung. Kira-kira seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah berry. Dari seluruh kategori buah-buahan, berry merupakan buah yang paling baik untuk dikonsumsi. Karena kebanyakan buah telah banyak dirubah oleh manusia. Nenek moyang manusia memiliki akses untuk buah-buahan, namun tidak seperti buah-buahan yang sekarang kita makan. Bukannya tidak baik, tapi buah yang kita konsumsi, kadar gulanya sudah terlalu tinggi. Bahkan nutrisi yang terkandung di buah tersebut manfaatnya kalah jika dibandingkan dengan jumlah gula yang ada pada buah tersebut. Itu sebabnya pasien diabetes juga tidak dibolehkan oleh dokter untuk makan buah-buahan terlalu banyak, karena gulanya sangat tinggi. Kecuali pada kasus-kasus tertentu ya, yang sesuai dengan pertimbangan dokter juga tentunya. Di zaman sekarang, buah beri merupakan pilihan yang paling baik karena nutrisi pada buahnya begitu padat, namun kadar gula juga yang rendah. Seringkali kita mendapatkan buah stroberi rasanya asam kan? Itu masih banyak dari kita yang mencari buah beri yang manis. Ingat ya, semakin manis buah tersebut, maka semakin tinggi kadar gulanya dan semakin tidak bagus. Kategori nomor 3 adalah daging. Makanan ini memberikan asam amino dalam jumlah yang melimpah dan bervariatif. Jadi segala spektrum asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita bisa terpenuhi dari mengkonsumsi daging hewan. Baik itu ayam, daging sapi, daging kambing, bahkan ikan. Termasuk di dalamnya ikan sarden, ikan salmon juga masuk ke dalam kategori ini. Ikan juga memberikan kita omega 3, jadi mengkonsumsi ikan selain memberikan kita asam amino yang cukup, juga dapat mencukupi kebutuhan omega 3 tubuh kita. Yang perlu kita perhatikan pada kategori ini adalah semua hewan itu sehat jika apa yang dimakan oleh hewan tersebut juga sehat. Cara menilai hewan itu sehat atau tidak begini, lihatlah apa yang dimakan oleh hewan liar, maka itu semua sehat. Contoh sapi makannya rumput, ayam makannya cacing atau segala sesuatu yang ada di tanah. Nah, kalau sapi makannya grain atau dedak, dedak ini merupakan olahan padi ya. Pernah lihat tidak sapi secara sengaja makan padi? Tidak kan? Maka ini sudah tidak natural. Sapi diberi makan dedak karena dagingnya bisa lebih lembut, kemudian bisa tumbuh lebih cepat. Pertanyaannya, apakah berbahaya memakan daging sapi kalau sapinya makan dedak? Tidak juga, namun kualitas sapi yang hanya makan rumput itu jauh sekali dibandingkan sapi yang diberi makan rumput dan juga dicampur dengan dedak. Makanya di produk daging-dagingan atau olahan itu kita bisa temukan tulisan grass fed. Nah, biasanya yang mendapatkan label ini dijual lebih mahal karena sapinya hanya diberi makan rumput. Namun kalau kita membeli sapi di kampung halaman kita, itu kebanyakan memang sapinya hanya makan rumput. Walaupun biasanya tetap dicampur dengan dedak sedikit-sedikit.
Begitu juga dengan ayam dan ikan. Ikan yang ditangkap bebas jauh lebih sehat daripada ikan yang diternak. Ya, karena ikan ternak biasanya sudah mendapatkan makanan kota. Kategori nomor 4 adalah telur. Telur yang kita bahas di sini adalah telur dari ternak yang sehat ya. Ternak yang sehat sudah kita bahas di poin sebelumnya. Semua telur, baik itu telur ayam, telur bebek, memiliki nutrisi yang luar biasa melimpah. Telur bisa masuk kategori superfood karena sebenarnya nutrisinya yang begitu tinggi. Ada asam amino, vitamin A, vitamin K, vitamin B, semua lengkap ada di telur. Telur yang bisa digolongkan superfood berasal dari hewan ternak yang hidup natural dan sehat. Beda ceritanya kalau hewan tersebut diberi pakan ternak, apalagi disuntik hormon dan dikurung. Tingkat stres yang tinggi membuat ternak tersebut menjadi tidak sehat dan menghasilkan telur yang low grade atau bahkan membahayakan bagi kita. Kita bisa membedakan telur yang baik itu dari warna kuning telurnya. Semakin pucat, maka semakin tidak baik. Tapi nih, bahayanya ya di zaman sekarang, industri perteluran juga sudah punya cara memberikan zat warna kepada kuning telur. Bahaya banget kan? Opsi terbaik untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur adalah dengan cara memelihara ayam sendiri. Jika punya sepetak tanah di mana muat di situ beberapa ayam dan mereka bisa berlari-lari bebas untuk mencari makanan di tanah, mereka bisa makan kutu, serangga, rumput, dan biji-bijian. Hal ini akan menjadikan ayamnya sangat sehat. Yang paling penting adalah sebenarnya mereka ini jangan dikurung. Kalau diberikan pakan ternak sesekali maka tidak masalah. Karena kalau tidak dikurung mereka masih bisa memilih mau memakan apa. Kalau telurnya berasal dari hewan ternak yang sehat seperti ini, coba perhatikan ketika membuka atau melihat kuning telurnya. Maka akan benar-benar memiliki warna kuning gelap dan lebih besar. Kategori makanan nomor 5 adalah lemak dan minyak. Loh, ini bukannya yang paling tidak sehat ya? Informasi penting yang sering salah dan perlu diperhatikan adalah lemak dari tubuh manusia sangat sedikit berasal dari luar tubuh. Atau dari beberapa referensi dikatakan bahwa sama sekali lemak di tubuh kita itu tidak berasal dari lemak luar. Saya sebagai dokter pun baru sadar ketika membaca kalimat ini setelah 2 tahun menjadi dokter ya. Padahal dulu waktu belajar biokimia itu di buku Harper yang tebalnya segini ya, udah jelas-jelas dikasih pathway terbentuknya lemak itu dari gula. Insulin adalah hormon pembentuk lemak atau lipogenesis. Selama ini berat kita bertambah karena apa? Makan nasi kan? Minum manis-manis kan? Nah, lemak di perut itu asalnya dari situ. Kunci dari lemak dan minyak yang sehat adalah harus natural. Tidak boleh terlalu banyak diproses. Misalnya ditambah bahan kimia tertentu atau dipanaskan berulang-ulang. Contoh lemak yang sehat adalah grass fed butter. Mentega yang berasal dari ternak yang diberi makan rumput saja. Itu manfaatnya luar biasa besar kalau kita konsumsi. Contoh lain adalah extra virgin olive oil. Harus ekstra ya, nggak boleh yang biasa. Karena yang biasa juga walaupun lebih sehat dari minyak yang lain, namun sudah melalui beberapa pemprosesan. MCT oil juga, semakin kesini semakin banyak yang bisa dibeli dengan harga yang lebih terjangkau. Walaupun menurut saya pribadi sih, masih tergolong mahal ya. Lemak lainnya yang juga sehat apa? Lemak hewan, tetelannya sebutannya. Kalau berasal dari ternak yang sehat, maka lemak ini juga sehat, bahkan sangat sehat. Tubuh kita membutuhkan lemak yang seperti ini. Namun ingat ya, pestisida, toksin, dan hormon adalah zat yang larut dalam lemak. Itu juga kenapa mayoritas lemak hewan yang kita makan menjadi tidak baik, ya karena itu, bukan karena lemaknya. Fungsi lemak apa sih? Lemak berfungsi untuk menjadi isolator insulin. Dengan mengkonsumsi lemak, kadar insulin kita bisa lebih terkontrol. Pernah mendengar glycemic index? Nah, ada juga yang dinamakan dengan insulin index. Insulin index merupakan seberapa besar pengaruh makanan non-karbohidrat terhadap naiknya insulin dalam tubuh kita. Kuning telur yang mayoritasnya lemak, insulinnya hanya 15%. Insulin indeksnya hanya 15%. Jadi sangat baik. Sedangkan putih telur, insulin indeksnya mencapai 55%. Kalau kita makan kuning telur dan putih telur bersamaan, maka insulin indeksnya menjadi 21%. Perhatikan bagaimana drastisnya penurunan kadar insulin jika kita mengkonsumsi protein dan lemak dalam waktu yang sama. Dan ada bonusnya, lemak membuat kita mudah kenyang dan lama untuk lapar kembali. Jadi sangat baik untuk yang mau diet. Kategori nomor 6 adalah kacang. Kacang bisa menjadi makanan yang sangat sehat jika dipilih dengan benar. Kandungan lemaknya yang tinggi membuat kacang bisa menjadi pilihan snack yang tidak membuat kita makan terlalu banyak. Namun kacang memiliki kandungan omega 6
Jadi tidak boleh menjadi makanan utama ya, harus menjadi makanan selingan saja. 3 kriteria kacang yang baik yaitu, yang pertama haruslah enak ketika dimakan mentah. Karena menggoreng, merebus, ataupun memanggang bisa menghilangkan sebagian nutrisi dari kacang dan juga bisa merubah struktur lemak dari kacang tersebut. Apalagi kalau digoreng ya. Syarat kedua adalah kandungan karbohidratnya harus rendah. Dan syarat ketiga, kandungan lemaknya harus tinggi. Sesuai dengan kriteria di atas, maka yang terbaik adalah kacang macadamia, kemudian pecans, walnuts, dan almond. Walnuts dan almond memiliki karbohidrat yang sedikit lebih tinggi, tapi karena kacang ini padat, ya kita juga makannya nggak akan terlalu banyak. Saya sendiri biasa beli almond 1 kg untuk jadi snack setelah makan. Kalau bisa pilih yang reviewnya bagus dan tidak bermerek ya, jadi lebih murah. Dan biasanya juga lebih sehat karena olahan rumahan, jadi tidak banyak diproses. Kategori nomor 7 adalah alpukat. Alpukat ini tinggi lemak, rendah karbohidrat, dan rendah protein pula. Masuk ke kategori makanan yang sehat ya, memang karena lemak itu sangat esensial bagi tubuh. Selama ini kita takut sama lemak karena kualitas lemak yang kita makan tidak sehat, bukan karena lemaknya itu sendiri. Namun, pada beberapa orang konsumsi alpukat yang terlalu sering bisa membuat sembelit, jadi harus dibarengi dengan makan serat yang lainnya. Kategori terakhir adalah makanan herbal, seperti bawang putih, jahe, kayu manis, dan lain-lain. Dari makanan ini, kita tidak mendapatkan banyak makronutrien, tapi memberikan kita segudang nutrisi mikro, selain kandungan mineral dan vitaminnya yang tinggi. Yang terakhir, sebagai bonus, adalah coklat. Ini berita baik tentunya bagi penggemar coklat ya, karena ada sebagian orang yang mungkin rela nggak makan apapun kecuali coklat. Tapi apakah benar orang ini benar-benar suka dengan coklat? Atau jangan-jangan selama ini dia makannya bukan coklat, melainkan gula? Kalau memang pecinta coklat, maka sebenarnya coklat adalah makanan yang sangat sehat. Cobalah pelan-pelan beralih kepada coklat murni, yaitu dark coklat. Boleh dimulai dari yang 78%, baru kemudian naik ke 85%. Semakin sedikit kadar gula dalam coklat yang kita makan, maka semakin baik. Ditambah lagi, gula yang sedikit membuat kita tidak sanggup untuk makan dalam jumlah yang banyak. Bagi kita yang belum terbebas dari gula, maka memakan dark coklat tentunya tidak enak. Namun bagi orang yang sudah tidak lagi mengkonsumsi gula, maka natural food atau true food yang diberikan oleh alam rasanya menjadi lebih nikmat. Karena indera pengecap kita tidak lagi dibanjiri dengan rasa manis dari gula. Pelan-pelan indera pengecap kita mampu menghargai makanan-makanan yang seharusnya kita makan sejak zaman nenek moyang kita dulu. Itulah dia 8 makanan paling sehat pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.